Assalamualaikum, selamat datang di channel Bieng Hai. Ini dia satu lagi ide usaha makanan ringan. Keripik masih tetap menjadi favorit. Dan prospek keripik talas ini sangat bagus sekali. Tonton videonya sampai habis ya. Untuk bahannya saya pakai talas. Usahakan talasnya jangan talas yang segar, harus yang sudah disimpan minimal 1 ataupun 2 minggu supaya kadar airnya itu sudah berkurang. Harga talas ini cenderung murah ya. Di tempat saya sekitar 4.000 per kilonya. Dan setelah menjadi keripik, nilai jualnya bisa menjadi 2 atau 3 kali lipat dari modal yang kita keluarkan. Rasa keripik talas itu lebih ada gurihnya daripada keripik singkong dan teksturnya juga lebih renyah. Untuk memperkaya rasa, kita bisa menggunakan berbagai macam bumbu. Yang paling umum itu bumbu bawang ya, pakai bawang putih. Kita juga bisa pakai taburan seperti bumbu rasa keju, bumbu rasa balado, dan lain sebagainya. Talas mengandung kalsium oksalat yang berbentuk kristal yang menyebabkan rasa gatal pada kulit ataupun pada mulut dan tenggorokan kita. Nah, kalsium oksalat ini akan aktif atau lebih aktif lagi apabila bersentuhan dengan air. Tipsnya yaitu saya tidak pernah mencuci talas ini, jadi cukup dilap menggunakan lap kering. Selain talasnya akan menjadi licin, pencucian juga akan menyebabkan tangan kita itu terasa gatal. Metode perendaman dengan air garam sebenarnya juga bisa untuk mengurangi kalsium oksalat penyebab gatal. Hanya saja nanti saat kita menggoreng durasinya akan lebih lama karena kandungan air yang banyak. Nah, seperti ini ya. Ini tuh bukan kotor tapi ini adalah getah. Menempel seperti ini dan kalaupun dicuci ini tidak akan hilang. Kita bisa mencuci talas terlebih dahulu dengan kulitnya. Diangin-anginkan 1-2 hari sampai kering, lalu baru kita kupas dan sudah tidak akan ada lagi tanah yang menempel. Kali ini saya menggunakan bumbu bawang. Kita haluskan 5 siung bawang putih dengan garam sebanyak 1,5 sendok makan atau 1 sendok makan munjung. Kalau mau lebih gurih lagi bisa ditambahkan kaldu ayam bubuk. Setelah bumbu halus, kita tuang air sekitar 100 ml. Aduk-aduk supaya bumbunya tercampur rata dengan air. Selanjutnya, kita masuk tahap penggorengan. Panaskan minyak goreng yang banyak. Lalu, kita parut atau dipasrah talasnya menggunakan parutan seperti ini langsung di atas minyak yang sudah panas. Lakukan secepat yang kita bisa supaya hasil keripik talasnya nanti matang secara merata. Untuk pemula jangan khawatir, keterampilan ini bisa kita tingkatkan seiring dengan waktu. Apabila khawatir tangannya atau jarinya terluka, bisa menggunakan sarung tangan untuk tangan di sebelah kanan. Kita atur ketebalan parut ini sesuai dengan yang kita inginkan. Semakin tipis hasil rajangannya, keripik yang dihasilkan akan semakin renyah teksturnya. Nah, kalau sudah kecil seperti ini di ujung bisa kita buang saja ya untuk menghindari terluka. Setelah cukup penuh di minyak ini sudah terendam semua, segera balik supaya matangnya itu merata. Sambil kita aduk-aduk, dipisahkan supaya tidak lengket ya satu sama lain. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan cairan bumbu bawang. Biarkan sebentar sampai minyaknya agak tenang, jangan dulu diaduk-aduk.
Setelah tenang, kita aduk biasa dan goreng sampai warnanya bagus. Nah, ini keripiknya sudah matang, minyaknya sudah benar-benar tenang, kita bisa angkat. Selanjutnya kita tiriskan minyaknya supaya kering dan lakukan proses penggorengan sampai talasnya habis. Dan ini dia hasilnya, keripik talas yang cantik sekali dan juga enak. Rasanya klasik ya, seperti keripik nenek zaman dulu tanpa MSG. Dengan tekstur serunya ini, siapa sih yang bisa nolak? Bisa untuk isi toples maupun kita jual. Nah, untuk pengiriman jarak jauh, kita bisa pakai kemasan toples seperti ini. Lebih praktis dan aman di perjalanan. Tidak hancur-hancur ya. Kita bisa tambahkan label identitas perusahaan kita. Selamat mencoba ya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, kasih like, dan juga tinggalkan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.